Beberapa jam kemudian, Master Azure Dragon dan kedua muridnya tiba di aula teleportasi di Haven City, dan para penjaga segera bergegas keluar untuk menyambutnya. Kami memberi hormat kepada Tetua Azure Dragon. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke sini? Tetua pemimpin spasial Tempering Stage dari para penjaga bertanya dengan hormat. Dia jelas menyadari fakta bahwa Master Azure Dragon telah menjadi sesepuh kota surga dalam. Aktifkan formasi teleportasi segera, aku harus meninggalkan kota untuk melakukan sesuatu. Master Azure Dragon menginstruksikan dengan suara yang tak tertandingi. Apa? Kamu berencana menggunakan formasi teleportasi? Bolehkah aku bertanya apakah kamu memiliki izin dari panel tetua pembudidaya spasial? Tempering bertanya dengan ragu-ragu. HMPH, saya seorang tetua kota, dan saya menuntut untuk menggunakan formasi teleportasi. Master Azure Dragon mengulangi dengan suara dingin. Maafkan aku, Tetua Azure Dragon, tetapi panel tetua menurunkan perintah ketat 2 hari yang lalu, menyatakan bahwa semua pembudidaya yang ingin menggunakan formasi teleportasi harus mendapat izin dari panel tetua terlebih dahulu. Jika aku melawan perintah ini, maka kita semua akan dihukum berat. Tolong jangan membuat pekerjaan kita lebih sulit dari yang seharusnya, kata kultivator spatial Tempering dengan alis berkerut. Ekspresi Master Azure Dragon berubah sedikit setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia berkata, begitu. Kalau begitu, saya akan pergi dan meminta izin dari panel tetua. Terima kasih atas pertimbanganmu, Tetua Azure Dragon, kami benar-benar bersyukur. Ah, Naga Azure Senior, apa yang kamu lakukan? Tanda seru kultivator spatial Tempering baru saja menghela nafas lega ketika udara tiba-tiba mengencang di sekitarnya, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak. Semua penjaga lainnya juga telah terikat oleh ledakan kekuatan pembatas tak terlihat yang sama, dan ekspresi kaget dan ngeri muncul di semua wajah mereka. Tidak perlu khawatir, saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan, dan saya tidak bisa ditunda di sini, kata Master Azure Dragon dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengangkat tangan, dan lencana giok putih tiba-tiba muncul di genggamannya. Dia melambaikan lencana ke arah batasan di belakang gerbang aula, dan pilar cahaya putih ditembakkan untuk membatalkan batasan. Sedikit kegembiraan muncul di mata Master Azure Dragon setelah melihat ini, dan dia segera memimpin murid-muridnya ke salah satu formasi teleportasi yang lebih kecil di aula. Suara mendengung terdengar saat formasi diaktifkan, dan trio Master Azure Dragon menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Baru setelah itu para penjaga mendapatkan kembali mobilitas mereka, dan pembudidaya spasial Tempering segera berteriak dengan panik, beritahu panel tetua tentang apa yang terjadi di sini dan perbaiki pembatasan segera. Beberapa penjaga dengan tergesa-gesa mengeluarkan platformasi komunikasi, sementara yang lainnya memanggil serangkaian harta formasi untuk memperbaiki batasan yang rusak. Dengan demikian, seluruh aula teleportasi benar-benar kacau balau. Tepat pada saat ini, suara mendengung samar terdengar dari formasi teleportasi yang baru saja digunakan oleh Master Azure Dragon, dan itu diaktifkan sekali lagi. Segera setelah itu, sosok yang sangat kecil juga diteleportasi di tengah kilatan cahaya putih, dan tidak ada satupun penjaga yang dapat mengidentifikasi apa itu. Apa ada orang lain yang baru saja teleportasi? Salah satu penjaga bertanya dengan tidak yakin, bertanya-tanya apakah matanya telah mempermainkannya. Sementara itu, Master Azure Dragon dan kedua muridnya sedang terbang melalui lorong batu biru yang didirikan di perut gunung. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka keluar dari gua yang telah disembunyikan oleh batasan, lalu terbang ke arah tertentu. Tidak lama setelah mereka pergi, seberkas cahaya keemasan lainnya terbang keluar dari gua yang sama dan berangkat dalam pengejaran. Setengah hari kemudian, trio Master Azure Dragon terbang di atas dataran tandus yang tak terhitung kilometer jauhnya dari Deep Haven City. Di antara ketiganya, Master Azure Dragon sedang terbang di garis depan, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Di kejauhan, gurun tak terbatas bisa dilihat. Tepat pada saat ini, dua ledakan bergema terdengar lebih dari 100 kaki di belakang trio Master Azure Dragon, dan dua proyeksi emas samar melesat keluar dari udara tipis. Proyeksi cakar tajam menyapu udara, meluncur langsung ke arah trio Master Azure Dragon.
Proyeksi cakar meninggalkan retakan keemasan di angkasa setelah mereka bangun, dan mereka menjalin jaring raksasa yang tidak mungkin dihindari. Master Azure Dragon sangat khawatir dengan ini, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. "Han Li, bajingan!" Tanda seru dia meraung dengan suara yang sangat kesal, lalu membalikkan tangannya untuk memanggil sepasang kuas raksasa, satu emas dan satu perak. Dia menyapu kuas di udara, dan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk pikuk, berubah menjadi penghalang cahaya yang melindunginya di semua sisi. Segera setelah itu, sisik biru muncul di wajah dan anggota tubuhnya, dan dia bergegas menuju jaring proyeksi cakar dengan kekuatan yang menghancurkan. Sesaat sebelum tubuhnya bersentuhan dengan proyeksi cakar, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru, yang jatuh ke arah jaring di depannya. Jaring proyeksi cakar tampak sangat tangguh, tapi itu dirobek oleh bola cahaya biru dengan mudah. Master Azure Dragon tersendat sedikit saat melihat ini sebelum bergegas keluar dari jaring dengan sikap gembira, lalu muncul lebih dari 1000 jauhnya. Tepat saat dia menghela nafas lega, dua lolongan kesedihan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sampah. Master Azure Dragon buru-buru berbalik untuk menemukan bahwa kedua muridnya telah dipotong-potong, dan tubuh mereka jatuh dari atas dalam bongkahan darah. Harta pelindung mereka telah langsung dihancurkan oleh proyeksi cakar, dan bahkan Nascent Souls mereka tidak berhasil melarikan diri. Master Azure Dragon mengarahkan pandangannya ke dua proyeksi emas, dan dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Kamu bukan Han Li. Siapa yang berani menyerangku?" "Hehe, tuanku tidak perlu mengotori tangannya dengan orang sepertimu." Suara seorang gadis kecil terdengar, diikuti oleh dua proyeksi yang digabungkan menjadi satu untuk membentuk bola cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan ada seekor binatang bertanduk seperti macan tutul yang berukuran sekitar 10 kaki, itu tidak lain adalah leopard Kirin Beast. Master Azure Dragon menyapu kesadaran spiritualnya ke arah binatang emas itu, dan dia segera menarik napas tajam. "Kamu adalah makhluk roh tahap integrasi tubuh. Apakah kamu makhluk roh Han Li? Melihat seperti yang sudah kamu pikirkan, kamu bisa meneruskan tanpa penyesalan sekarang. Aku dikirim oleh tuanku untuk menghapusmu dari muka alam ini," kata leopard Kirin Beast saat cahaya ganas melintas di matanya. "HMPH, dia pikir makhluk roh tahap integrasi tubuh awal bisa mengambil nyawaku? Lelucon apa?" Master Azure Dragon meraung dengan ekspresi marah. "Kamu telah dilukai oleh tuanku dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan penuhmu, namun kamu masih berani bertindak begitu sombong. Biarkan aku melihat apakah kamu terus begini ketika aku merobek jiwa yang baru lahir keluar dari tubuhmu," geraman leopard Kirin Beast. Segera setelah itu, tubuhnya kabur, dan bintik cahaya keemasan muncul di sekelilingnya sebelum mewujudkan lebih dari 100 proyeksi keemasan yang identik. Kebetulan aku kehilangan mantel bulu, kurasakah sudah cukup." Master Azure Dragon menyapu lengan bajunya di udara dengan ekspresi marah di wajahnya, melepaskan 4 atau 5 harta yang mulai berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mendorong kuas kembarnya ke depan, dan bahkan lebih banyak rune muncul di hadapannya. Leopard Kirin Beast mengeluarkan raungan rendah, dan semua proyeksi mengerikan meluncur langsung ke arahnya sebagai seberkas cahaya keemasan. Master Azure Dragon segera mengirim hartanya terbang ke arah proyeksi mengerikan ini, namun saat dia mulai memanfaatkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya sendiri, lapisan ki hitam tiba-tiba muncul di wajahnya. 5 hari kemudian, Han Li sedang bermeditasi di ruang rahasianya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas dari pintu ruang rahasia, dan semburan cahaya keemasan terbang ke dalam ruangan melalui pintu tersebut, kemudian menampakkan dirinya sebagai binatang emas kecil yang ukurannya hanya sekitar 1 kaki. "Kamu akhirnya kembali. Kamu telah pergi cukup lama, apakah kamu menemui beberapa kesulitan?" Han Li bertanya dengan senyum tipis. "Tuan, apa yang kamu lakukan pada Azure Dragon itu? Hampir begitu kita mulai bertarung, dia sepertinya telah menjadi mangsa sejenis racun yang sangat kuat, dan aku hampir seperti tidak akan mati bahkan jika aku tidak melakukannya. Aku memburunya." Leopard Kirin Beast dengan mata terbelalak keheranan.
Hehe, aku hanya menyuntikkan gumpalan cahaya roh jahat yang berputar di dalam roh yang melanda api surgawi ke dalam tubuhnya. Dia akan baik-baik saja jika dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir, tapi begitu dia mencoba melakukannya, cahaya roh jahat yang berputar akan segera berlaku. Dengan racun ganasnya, bahkan seorang kultivator integrasi tubuh harus bermeditasi dalam waktu lama untuk memperbaikinya atau untuk sementara menekan efeknya dengan kekuatan sihir mereka. Namun, dia jelas tidak akan bisa melakukan semua itu sambil bertarung denganmu, jadi takdirnya yang mungkin hanyalah kematian. Han Li menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Kekuatan Anda telah menjadi benar-benar tak terduga, Guru, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat merusak kultivator integrasi tubuh lain seperti ini tanpa terdeteksi, kata Leopard Kirin Beast dengan suara kagum. Hehe, itu tidak terlalu luar biasa. Ini hanya trik kecil yang baru-baru ini saya kembangkan, dan itu tidak akan berhasil jika Master Azure Dragon meluangkan waktu untuk memeriksa tubuhnya sendiri dengan cermat. Saya rasa dia sudah tidak ada lagi. Baik, Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Yakinlah, Tuan, aku melahap jiwa baru Azure Dragon itu, jadi dia sudah mati. Namun, sebelum kematiannya, dia memilih untuk melepaskan kemampuan yang kuat daripada terus menekan racun, dan aku harus mengeluarkan energi untuk menahannya. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain bermeditasi selama 2 hari, lalu menyelinap kembali ke kota dengan sekelompok pengintai kota surga dalam, jadi tidak mungkin ada orang yang akan mendeteksi aku, Leopard Kirin Beast berkata sambil tersenyum. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Sekarang, aku bisa fokus sepenuh hati untuk membuat terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir. Han Li juga menjawab sambil tersenyum. Hehe, dengan bakat kultivasi Anda dan semua kartu truf yang telah Anda persiapkan, saya yakin Anda akan dapat membuat terobosan ini dengan mudah, Guru. Saya akan memberi selamat kepada Anda sebelumnya. Leopard Kirin Beast terkekeh. Saya benar-benar berharap begitu. Sekarang setelah Anda menyelesaikan metamorfosis, Anda tidak perlu terus berada di gelang makhluk roh, Anda dapat berkultivasi di ruang rahasia di sebelah saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, biarkan Kilingzi dan yang lain tahu, kata Han Li dengan sikap serius. Terima kasih, Guru. Saya sangat ingin keluar dari gelang roh itu. Saya akan berkultivasi di ruang rahasia lain sekarang. Saya akan kembali jika Anda membutuhkan saya setelah Anda pergi ke pengasingan, Guru. Leopard Kirin Beast menjawab dengan ekspresi gembira di wajahnya. Han Li secara alami tidak keberatan dan membiarkannya pergi. Setelah Leopard Kirin Beast pergi, Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum membuat gerakan meraih dengan satu tangan untuk memanggil jimat transmisi suara. Ia kemudian melepaskan jimat tersebut sebelum menutup matanya kembali untuk melanjutkan meditasi. Beberapa saat kemudian, suara wanita tiba-tiba terdengar dari luar ruang rahasia. Saudara Han, apakah Anda memanggil saya karena Anda akan memulai terobosan Anda? Suara itu sangat menyenangkan di telinga dan tidak lain adalah milik Ice Phoenix. Memang, sesama Taoist Ice Phoenix, Han Li menjawab dengan tenang sambil membuka matanya. Beberapa hari kemudian, ada 7 atau 8 tetua di Heaven City mendiskusikan sesuatu bersama di ruang rahasia. Baik Biksu Buddha Jin Yue dan peri perak cahaya ada di antara mereka. Jadi Tuan Azure Dragon benar-benar binasa. Itu sangat disayangkan, terutama pada saat seperti ini, pria tua berjubah putih yang duduk di kursi utama mendesah. Jika bukan karena fakta bahwa Azure Dragon meninggalkan lampu jiwa di kota setelah dia bergabung dengan panel tetua, saya juga tidak akan percaya ini benar. Menurut kultivator yang menjaga lampu jiwa, satu miliknya dihabisi dalam waktu setengah hari setelah keberangkatannya dari kota, Biksu Buddha Jin Yue berkata dengan senyum mesam. HMPH, dia yang memintanya. Dia tahu bahwa ada makhluk jahat di mana-mana di sekitar kota, namun dia masih berani untuk membatasi penjaga dan secara paksa teleportasi. Jika kau bertanya padaku, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri, peri cahaya perak menderu dengan dingin. Hehe, Azure Dragon mungkin tidak dibunuh oleh makhluk iblis, mungkin dia mati oleh tangan orang lain.
Bukankah para penjaga di aula teleportasi mengatakan bahwa seseorang menggunakan formasi teleportasi yang sama dengan Azure Dragon tepat setelah dia pergi? Mungkinkah itu pelakunya, kata seorang pria bertubuh kekar berjubah hitam. Apakah Anda mencurigai rekan Taoist Hound? Ekspresi peri Silverlight menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Tolong jangan langsung mengambil kesimpulan, peri cahaya perak, aku tidak pernah mengatakan itu. Yang aku katakan adalah mungkin Azure Dragon tidak binasa oleh tangan makhluk jahat. Pria itu langsung menyangkal. Sangat jelas bahwa dia cukup waspada terhadap Han Li. Peri Silverlight hanya tersenyum dan tetap diam. Baiklah, melihat Master Azure Dragon memaksa keluar kota, dia telah melepaskan statusnya sebagai anggota panel tetua kita. Karena itu, kita tidak perlu menyelidiki masalah ini. Prioritas utama kita sekarang adalah tentara jahat yang telah mengepung kota, kata pria tua berjubah putih dengan alis berkerut. Tapi Master Azure Dragon adalah seorang pembudidaya integrasi tubuh tengah, bukankah kita harus setidaknya memberikan semua pembudidaya di kota penjelasan tentang bagaimana dia meninggal? Juga, apakah ini akan memengaruhi sikap Peri Lin Luan terhadap kota kita? Pemilik Origin Pocket Pavilion, Elder Gu, berkata dengan sikap kontemplatif. Tidak perlu untuk itu. Jika kita tidak mengatakan apapun, tidak akan ada yang tahu tentang kematian Master Azure Dragon. Bahkan jika orang mengetahuinya nanti, itu akan terjadi setelah kesengsaraan iblis. Selama masa-masa sulit ini, semuanya bisa menunggu sampai nanti. Adapun rekan Taoist Lin, dia wanita yang sangat cerdas, aku yakin dia akan tahu bagaimana menangani situasi, kata pria tua berjubah putih dengan suara dingin. Semua orang bertukar beberapa pandangan setelah mendengar ini sebelum mengangguk setuju pada akhirnya. Baiklah, mengingat tidak ada yang keberatan, mari kita bahas sesama Taoist Hound selanjutnya. Biksu Buddha Jin Yue, ku dengar kau mengirim seseorang untuk mengundang sesama Taoist Hound ke pertemuan 2 hari lalu, tapi dia sudah pergi ke pengasingan. Adalah itu benar? Pria tua berjubah putih itu bertanya. Benar. Saya ingin melakukan upaya terakhir untuk mencoba dan meyakinkan rekan Taoist Hound untuk hidup berdampingan dengan sesama Taoist Azure Dragon di kota, tetapi murid-muridnya mengatakan kepada saya bahwa dia telah pergi ke pengasingan dan tidak akan melihat ada tamu, jawab Biksu Buddha Jin Yue. Sepertinya dia meramalkan bahwa kamu akan mencoba mencarinya, jadi dia sengaja menghindarimu, kata pria tua berjubah putih itu dengan kontemplatif. Mungkin begitu. Beberapa hari yang lalu, aku melihat junior yang telah disuap oleh Azure Dragon, dan semuanya sepucat hantu. Kudengar rekan Taoist Hound memeras mereka untuk sejumlah besar batu roh dan material. Aku ingin tahu apakah mereka bisa mengumpulkan semua yang diminta oleh Taoist Hound dari mereka, kata Biksu Buddha Jin Yue dengan ekspresi aneh. Hehe, anak-anak brengsek itu pantas diberi pelajaran untuk mencuatkan hidung mereka pada sesuatu seperti ini. Jika kau bertanya padaku, rekan Taoist Hound sudah membiarkan mereka lolos dengan mudah. Jika dia tidak waspada terhadap pendukung di belakang mereka junior, aku yakin dia akan menghukum mereka lebih parah. Pria tua berjubah putih itu terkekeh dingin. Itu benar. Karena itu, cara rekan Taoist Hound menangani masalah ini benar-benar melegakan bagiku. Jika dia bersikeras untuk menegakkan hukuman yang lebih berat pada junior itu bisa menyebabkan konflik yang cukup. Baiklah, Biksu Buddha Jin Yue mendesah pasrah. Memang, jika keadaan benar-benar telah meningkat sejauh itu, maka aku akan menggaruk kepalaku. Pria tua berjubah putih itu terkekeh. Ngomong-ngomong, ku dengar Azure Dragon dikalahkan oleh rekan Taoist Hound hanya dalam 3 serangan, pasti itu berlebihan, kan? Pria berjubah hitam itu bertanya. Tidak, itu benar. Kekuatan Taoist Hound benar-benar luar biasa, bahkan rata-rata tahap integrasi tubuh akhir kemungkinan besar tidak akan cocok untuknya. Peri perak cahaya dan Taoist Gu juga hadir, aku yakin mereka akan mendukung saya di sini, Biksu Buddha Jin Yue menjawab dengan ekspresi serius. Pria berjubah hitam itu menoleh ke Peri Silverlight dan Elder Gu setelah mendengar ini, dan Fiery Silverlight tidak menunjukkan reaksi, sementara Elder Gu memberikan anggukan serius sebagai konfirmasi. Pria berjubah hitam itu bahkan lebih heran saat melihat ini, seperti semua pembudidaya lain yang hadir yang tidak banyak berinteraksi dengan Han Li.
Tentunya dia sebenarnya tidak lebih kuat dari seorang kultivator integrasi tubuh yang terlambat. Master Azure Dragon itu memiliki reputasi yang cukup gemilang, tetapi jika dia bahkan tidak dapat menahan 3 serangan dari seorang kultivator dari basis kultivasi yang sama, maka reputasinya kemungkinan besar terlalu berlebihan di tempat pertama. Hanya karena rekan Taoist Hound mampu mengalahkannya tidak berarti dia benar-benar berbakat. Pria berjubah hitam itu benar-benar menggenggam sedotan sekarang. Saya khawatir Anda salah, rekan Taoist. Master Azure Dragon itu adalah setengah iblis yang dapat mengadopsi bentuk setengah naga, dan itu, dalam hubungannya dengan seni kultivasi Buddha, menyajikan paket yang sangat hebat. Namun, dia telah membuat kesalahan dengan memilih lawan yang salah. Rekan Taoist Hound adalah kultivator simultan, dan mampu mengambil bentuk kera raksasa dengan kekuatan yang bahkan melebihi bentuk setengah naga Azure Dragon. Dia melukai Azure Dragon dengan 2 serangan pertamanya menyerang sendirian, dan bahkan bisa membunuh Azure Dragon dengan serangan ketiganya jika dia bermaksud melakukannya. Memikirkan kembali, jika aku menghadapi rekan Taoist Hound dalam pertempuran, tidak akan ada alternatif bagiku selain melarikan diri dengan semua kekuatanku mungkin, Biksu Buddha Jin Yue berkata dengan serius. Dalam hal ini, tampaknya rumor tentang rekan Taoist Hound yang diburu oleh klon leluhur suci adalah benar. Dengan kekuatannya, tidak terlalu mengada-ada bahwa dia bisa melarikan diri dari makhluk yang begitu tangguh, lanjut usia berjubah putih pria berkomentar. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil melarikan diri dari klon leluhur suci itu, tapi aku memang menjadi saksi dia membunuh beberapa raja iblis secara berurutan. Peri cahaya perak juga menimpali dengan suara serius. Leluhur suci. Banyak pembudidaya yang hadir sangat terkejut mendengar ini. Tampaknya rekan Taoist Hound benar-benar bakat yang luar biasa. Dengan bantuannya, peluang kita untuk mengamankan kemenangan melawan pasukan iblis akan meningkat secara signifikan. Biksu Buddha Jin Yue, coba rekrut dia ke panel tetua kita lagi. Katakan padanya dia dapat menaikkan persyaratan apapun, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya, kata pria tua berjubah putih itu. Baiklah, tapi kupikir kemungkinannya akan sangat kecil, Biksu Buddha Jin Yue menjawab dengan sikap yang agak pesimis. Aku tahu itu. Kalau tidak, dia akan bergabung dengan panel penatua saat pertama kali kita mengundangnya. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk mencoba. Baiklah, mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, kita menerima laporan dari pengintai kami yang menyatakan bahwa pasukan iblis kemungkinan besar akan melancarkan serangan habis-habisan di kota kami dalam beberapa bulan hingga 1 tahun, kata pria tua berjubah putih itu saat ekspresi muram muncul di wajahnya, dan semua hati para tetua lainnya tersentak mendengar ini. Tak lama kemudian, pertemuan antara para tetua berakhir, dan semuanya kembali seperti biasa di Deep Haven City. Sama seperti yang dikatakan pria tua berjubah putih, tanpa ada yang membocorkan berita itu, tidak ada makhluk biasa di kota yang menyadari bahwa kultivator manusia tahap integrasi tubuh tengah telah meninggal. Tentu saja, berita ini tidak dirahasiakan dari Peri Lin Luan. Setelah mendengar berita ini, dia awalnya cukup terkejut dan ngeri, tetapi dia dengan cepat tenang dan tidak pernah menyebut Master Azure Dragon lagi, seolah-olah dia tidak pernah mengenalnya. Sayangnya bagi panel tetua, upaya mereka untuk merekrut Han Li terbukti sia-sia. Han Li telah mengasingkan diri selama ini, menyatakan bahwa dia sedang mengembangkan beberapa jenis kemampuan yang kuat. Karena itu, Biksu Buddha Jin Yue hanya bisa menunggu dengan sabar sampai dia keluar dari pengasingan. Dia yakin bahwa Han Li akan muncul dari pengasingan sebelum tentara iblis memulai serangan habis-habisannya. Selain Biksu Buddha Jin Yue, peri perak cahaya, dan beberapa pembudidaya integrasi tubuh lainnya, semua tetua lainnya menarik perhatian mereka pada serangan pelecehan yang sering dilakukan oleh pasukan jahat, jadi mereka akhirnya melupakan Han Li. Bahkan pria tua berjubah putih hanya bertanya tentang Han Li beberapa kali sebelum mengesampingkan masalah tersebut. Pada titik ini, pasukan iblis masih belum mengerahkan pasukan utama mereka untuk menyerang kota, tetapi serangan gangguan yang mereka lancarkan menjadi semakin ganas. Selama serangan ini, bahkan korban spasial tempering stage telah menjadi sangat biasa. Dengan demikian,
Para tetua kota secara alami harus turun tangan, dan 2 atau 3 tetua harus hadir untuk menghadapi setiap serangan iblis untuk memastikan bahwa moral tetap tinggi. Pada saat yang sama, keseluruhan Deep Heaven City beroperasi dengan kapasitas penuh. Semua jenis bengkel penyempurnaan perkakas dikemas hingga ke langit-langit dengan pekerja, dan harta serta perkakas roh sedang disempurnakan tanpa ada biaya material yang dihemat. Para pembudidaya yang mahir dalam seni jimat juga telah dikelompokkan bersama untuk membuat jimat tingkat rendah siang dan malam. Dalam pertempuran berskala besar, jimat kelas rendah seringkali lebih efektif dan efisien untuk diproduksi daripada jimat tingkat menengah dan tingkat tinggi. Lagi pula, dengan waktu dan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki jimat kelas menengah, puluhan atau bahkan ratusan jimat kelas rendah dapat diproduksi, dan itu bahkan tidak memperhitungkan perbedaan besar antara tingkat keberhasilan pemurnian yang berbeda jimat. Adapun jimat bermutu tinggi, hanya sekelompok ahli-ahli jimat ahli yang dapat memproduksinya. Selain itu, banyak petani kelas rendah dan buruh kasar di kota juga telah dipekerjakan, mereka diorganisir menjadi beberapa kelompok besar dengan jumlah yang berbeda sebagai pasukan pendukung kota. Selain itu, semua formasi dan batasan kota juga telah diperiksa secara menyeluruh beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk melawan pasukan iblis. Singkatnya, Deep Heaven City sedang mempersiapkan perang. Di bawah suasana tegang dan hingar-bingar ini, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue sedang mendiskusikan masalah penting di aula konferensi ketika pintu tiba-tiba terbuka dari luar, dan seorang penjaga lapis baja perak buru-buru bergegas masuk. "Siapa bilang kamu bisa masuk ke sini?" Pria tua berjubah putih itu bertanya dengan sikap jengkel. "Senior, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa ki spiritual di luar dalam keadaan benar-benar kacau." Tampaknya seseorang membuat terobosan besar. Penjaga itu buru-buru melapor saat dia mengulurkan busur hormat. "Terobosan besar? Mungkinkah seseorang maju ke tahap integrasi tubuh bagian tengah? Itu berita yang luar biasa, mengapa kamu terlihat panik seperti itu?" Pria tua berjubah putih bertanya saat ekspresinya sedikit mereda. "Masalahnya adalah bahwa fenomena surgawi terlalu ganas untuk terobosan tahap integrasi tubuh tengah. Situasinya tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada yang dikabarkan seperti terobosan tahap integrasi tubuh akhir." Penjaga itu menjawab dengan panik. Pria tua berjubah putih itu agak terkejut mendengar ini. "Oh, ayo pergi dan lihat," rekan Taois Jin Yue. "Tentu, aku juga sangat tertarik untuk melihat siapa yang membuat terobosan baru," biksu Buddha Jin Yue menjawab dengan anggukan. Dengan demikian, mereka dibawa keluar dari aula oleh penjaga, dan segera setelah mereka keluar, ekspresi pria tua berjubah putih itu segera berubah sedikit. Dengan indera spiritual tahap integrasi tubuh tengahnya, dia langsung dapat merasakan bahwa ki spiritual di udara telah menjadi sangat aktif, seolah-olah mereka dipengaruhi oleh beberapa jenis kekuatan yang menakutkan. Dia secara tidak sadar mempercepat, dan dalam sekejap mata, dia dan biksu Buddha Jin Yue telah tiba di teras yang sangat besar. Ada sekitar selusin penjaga berkumpul di teras, semuanya melihat ke kejauhan dengan ekspresi terperangah. Alis pria tua berjubah putih itu berkerut sedikit saat melihat ini, dan dia berdehem untuk membuat kehadirannya diketahui. Baru setelah itu para penjaga memperhatikan dia dan biksu Buddha Jin Yue, dan mereka segera membungkuk hormat. Tepat ketika pria tua berjubah putih itu hendak memarahi bawahannya ini, biksu Buddha Jin Yue tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut. Pria tua berjubah putih itu segera mengalihkan pandangannya ke arah yang sama dengan biksu Buddha Jin Yue, di mana ekspresi heran muncul di wajahnya. Di kejauhan, langit telah berubah menjadi merah cerah, dan awan merah menyala berputar di udara seperti bola api raksasa. Di bawah awan yang membara, gumpalan cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul untuk membentuk rangkaian jembatan pelangi. Hampir setengah dari seluruh kota tercakup di bawah bola api dan awan merah, tetapi dibandingkan dengan visual yang menakjubkan ini, tekanan spiritual yang memancar dari fenomena surgawi bahkan lebih mencengangkan. Karena seberapa jauh mereka hanya bisa merasakan sebagian kecil dari tekanan spiritual ini, tetapi mereka masih terserang rasa sesak napas.
Selain itu, tekanan ini terus meningkat, dan tampaknya sesuatu yang menakutkan sedang muncul di kejauhan. Fenomena surgawi ini benar-benar jauh lebih menakutkan daripada apa yang bisa dihasilkan oleh terobosan tahap integrasi tubuh tengah. Mari kita pergi dan melihat lebih dekat, rekan Taoist Jin. Akan sangat beruntung bagi kota ini jika seseorang bisa membuat tubuh terlambat. Terobosan tahap integrasi, kita harus terus mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka tidak diganggu, kata pria tua berjubah putih itu. Tentu saja, menyaksikan transendensi kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir akan menjadi kesempatan cemerlang bagi kita. Jika kita bisa melihatnya dari dekat, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita di masa depan, Biksu Buddha Jin Yue segera menyetujui. Dengan demikian, pria tua berjubah putih menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan putih yang menyapu tubuhnya sendiri, lalu terbang ke kejauhan. Biksu Buddha Jin Yue juga mengikuti seperti bola cahaya keemasan, dan baru kemudian para penjaga menghela nafas lega sebelum meletus ke dalam diskusi yang bersemangat seputar fenomena surgawi yang sedang terjadi. Pada titik ini, semua pembudidaya kelas tinggi di seluruh kota telah disiagakan oleh fenomena ini, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Para pembudidaya kelas rendah dan kelas menengah juga sangat tertarik, tetapi mereka tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti, jadi mereka hanya dapat melihat dari mana mereka berada, tetapi itu tentu saja tidak menghentikan mereka untuk mendiskusikan situasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Teori-teori yang mereka hasilkan datang dalam berbagai bentuk dan bentuk. Ada beberapa yang menyatakan bahwa harta roh tertentu sedang muncul, sementara yang lain menyatakan bahwa makhluk roh yang maha kuasa menciptakan fenomena ini. Tentu saja, sebagian besar percaya bahwa ini berasal dari transendensi kesengsaraan kultivator tertentu, dan beberapa individu yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman telah menebak bahwa ini pasti transendensi kesusahan tahap integrasi tubuh. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa para pembudidaya integrasi tubuh sama tercengangnya saat mereka berkumpul dekat dengan fenomena surgawi. Pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue bukanlah yang pertama tiba di tempat kejadian, lebih dari 20 pembudidaya tempering spasial dan integrasi tubuh telah tiba sebelum mereka, dan mereka menilai fenomena dari jarak hampir 100 km. Peri perak cahaya ada di antara mereka juga, dan dia memberi pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue anggukan dari jauh sebelum mengarahkan pandangannya ke arah fenomena yang sedang berlangsung lagi. Pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue saling bertukar pandang sebelum berhenti di dekatnya. Jika saya tidak salah, Taoist Han adalah satu-satunya kultivator integrasi tubuh yang tinggal di daerah ini, kan? Pria tua berjubah putih itu tiba-tiba bertanya. Memang, dan kediaman rekan Taoist Han tampaknya terletak tepat di tengah fenomena surgawi ini, jawab Biksu Buddha Jin Yue. Itu berarti itu pasti pendekar Taoist Han yang membuat terobosan, tidak heran dia pergi ke pengasingan, kata pria tua berjubah putih itu. Tampaknya memang begitu. Fenomena surgawi ini tampaknya dipicu oleh terobosan tahap integrasi tubuh, tetapi jauh lebih menakutkan daripada yang saya cukup beruntung untuk menyaksikannya di masa lalu, Biksu Buddha Jin Yue menjawab dengan ragu-ragu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Fenomena surgawi yang dipicu oleh terobosan seseorang bergantung pada kekuatan mereka. Secara umum, semakin menakutkan fenomena tersebut, semakin kuat transgender kesusahan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan terjun ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan ganasnya rangkaian fenomena surgawi ini, saya pikir rekan Taoist Han mungkin tidak berhasil mengatasi kesengsaraannya. Lelaki tua berjubah putih itu merenung dengan sikap kontemplatif. Ada banyak pengikut Taoist tahap integrasi tubuh tengah dalam ras manusia dan iblis kita seperti kita, tetapi hanya sedikit yang berhasil mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Jika saya ingat dengan benar, rekan Taoist Han tampaknya baru mencapai tahap integrasi tubuh tengah belum lama ini. Tingkat perkembangan ini terlalu luar biasa. Bahkan tokoh paling legendaris dalam sejarah dua ras kita kemungkinan besar tidak bisa dibandingkan dengannya. Biksu Buddha Jin Yue setuju dengan anggukan. Justru karena bakat menakjubkan rekan Taoist Han, langkah ini akan semakin sulit baginya untuk diambil.
setelah waktu yang singkat, fondasinya tidak bisa sekuat itu akan meningkatkan kesulitan membuat terobosan ini, kata pria tua berjubah putih itu. Hehe, kita semua hanya berspekulasi di sini, belum terlihat apa yang sebenarnya akan terjadi. Mungkin rekan Taois Han akan memberikan kejutan besar pada kita berdua, Biksu Buddha Jin Yue terkekeh. Aku tentu berharap begitu. Jika pembudidaya integrasi tubuh terlambat lainnya dapat mendukung kota kita, maka kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah melawan pasukan iblis. Kekuatan Taois Han sebagai kultivator integrasi tubuh tengah sudah sebanding dengan yang dimiliki oleh seorang pembudidaya integrasi tubuh akhir. Jika dia berhasil dalam terobosan ini, dia kemungkinan besar bahkan akan mampu menghadapi klon leluhur suci dalam pertempuran. Pria tua berjubah putih merenung. Memang, sebelum tubuh sejati leluhur suci turun ke dunia ini, klon mereka akan menjadi makhluk paling kuat di pasukan iblis. Jika ada care bagi rekan Taois Han untuk menahan mereka, maka kita bisa meninggalkan rencana awal dan fokus upaya kita untuk berurusan dengan cuan-cuan iblis itu, kata Biksu Buddha Jin Yue saat cahaya dingin melintas di matanya. Pria tua berjubah putih itu mengangguk sebagai jawaban sebelum berbalik ke arah fenomena yang terjadi di kejauhan lagi. Pada titik ini, awan berapi-api di atas telah berubah menjadi lautan merah yang hampir menutupi seluruh langit, dan di bawah awan yang membara, serangkaian rune raksasa dengan warna berbeda mulai terbentuk. Rune ini memancarkan cahaya menyilaukan, dan di saat berikutnya, mereka tiba-tiba melonjak menuju awan yang berapi-api, seolah-olah mereka akan menembus awan. Suara mendengung yang keras terdengar dari awan yang membara, dan mereka mulai berputar lebih keras. Begitu rune raksasa bersentuhan dengan awan, suara mendesis yang aneh terdengar, diikuti rune itu mulai runtuh. Mereka telah sepenuhnya tertekan di bawah awan. Harum dingin tiba-tiba bergema di seluruh ruang, diikuti oleh sosok humanoid buram setinggi lebih dari 10.000 kaki muncul di tengah kilatan cahaya biru, lalu menunjuk ke atas beberapa kali secara berurutan dengan cepat tanpa ekspresi. Riak tak terlihat mengalir melalui ruang di atas, dan kecepatan di mana rune raksasa dimanifestasikan dipercepat lebih dari 10 kali lipat. Jutaan rune muncul dalam rentang hanya beberapa napas, lalu melonjak ke atas seperti air terjun terbalik. Namun, awan berapi-api tetap sama tegasnya seperti sebelumnya, bahkan melawan peningkatan drastis dari masuknya rune raksasa. Baik awan berapi dan rune raksasa mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti. Namun, proyeksi humanoid raksasa tampaknya menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba menyapu tangan ke arah awan berapi dari jauh. Meski itu hanya proyeksi, serangan yang dilepaskannya memicu ledakan besar yang mirip dengan petir yang tumpul. Proyeksi humanoid biru hancur dalam sekejap, tetapi ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar melonjak dengan mudah ke awan sebelum segera meledak. Serangkaian ledakan terdengar secara berurutan, dan lubang raksasa dengan diameter lebih dari 1000 kaki muncul di dalam awan. Beberapa rune raksasa di bawah langsung melonjak melalui lubang di awan, setelah itu lubang itu disegel dalam sekejap. Rune itu berkumpul untuk membentuk rune besar lainnya yang berukuran sekitar 1 hektar, dan secara bertahap diubah menjadi bentuk yang substansial. Namun, tepat di titik genting ini, awan gelap tiba-tiba mulai muncul di atas awan yang membara. Awan gelap ini kemudian berubah menjadi serangkaian wyrms hitam raksasa di tengah serangkaian petir yang meledak-ledak. Gumpalan petir perak yang sangat tebal mulai muncul di atas tubuh wyrms ini, menciptakan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Ada 81 dari mereka. Itu luar biasa. Aku ingat kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir yang aku saksikan di masa lalu hanya memiliki 36 wyrms. Biksu Buddha Jin Yue berseru. Sedikit keheranan juga melintas melalui pria tua berjubah putih saat melihat ini, tapi dia berkata dengan tenang, aku bertanya-tanya bagaimana Taois Han akan menghadapi kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan. Jika ada kecelakaan terjadi, dia bisa dengan mudah berakhir dengan luka parah dan gagal membuat terobosan. Sayang sekali kami tidak bisa membantunya selama proses ini. Kalau tidak, mungkin masih ada harapan untuknya. Tanda petik ganda buka. Dia sepertinya sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Han Li pasti tidak akan bisa mengatasi kesengsaraan ini. Tidak perlu terlalu khawatir,
Saudaraku, rekan Taoist Han pasti punya alasan untuk mencoba terobosan di saat seperti ini. Mari kita tunggu dan lihat sekarang, jawab Biksu Buddha Jin Yue dengan serius. Tepat pada saat ini, gemuruh petir lainnya meletus, dan beberapa puluh petir keemasan jatuh dari atas, yang masing-masing setebal tangki air. Petir menembus langsung melalui rune besar dan awan berapi-api, lalu menghantam Wyrm hitam raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Sebuah ledakan bergema terdengar, dan lubang besar ditiup ke tubuh Wyrm hitam oleh petir emas, sementara petir perak di sekitar tubuh mereka semua dilahap oleh petir emas. Jika bukan karena fakta bahwa petir emas telah menghilang hanya dalam beberapa saat, Wyrm hitam benar-benar bisa dihancurkan sepenuhnya. Namun, petir emas tampaknya telah membuat marah para Wyrms ini, dan mereka melepaskan raungan ganas saat awan dan kabut melonjak menuju lubang di tubuh mereka, meregenerasi mereka dalam sekejap. Para Wyrms kemudian membuka mulut mereka untuk mengeluarkan embusan sayap hitam ganas yang menyapu ke bawah dalam hiruk-pikuk, dan awan berapi di bawah mulai membara dengan keganasan yang lebih besar. Angin dan api saling melengkapi, membentuk lautan api besar yang meliputi area hampir 100 km. Lautan api kemudian mulai turun, dan ruang di bawah diterangi menjadi warna merah cerah, seolah-olah seluruh ruang akan dibakar. Biksu Buddha Jin Yue dan ekspresi pria tua berjubah putih itu sedikit berubah saat melihat ini. Jika transgender kesusahan gagal mengendalikan lautan api ini, pembudidaya normal yang tak terhitung jumlahnya di bawah akan binasa. Para pembudidaya lain di dekatnya juga menarik napas tajam secara bersamaan. Mereka tidak berpikir bahwa kesengsaraan surgawi akan menjadi sesulit ini bahkan pada tahap awalnya. Jika mereka berada di tempat Hon Li, semuanya kemungkinan besar sudah menjadi abu. Di tengah lautan api tidak lain adalah pagoda batu tempat Hon Li tinggal. Pagoda ini secara alami dilindungi oleh beberapa batasan, tetapi jika dihantam oleh lautan api, itu pasti akan dihancurkan. Tepat pada saat ini, bola cahaya perak muncul di bagian atas pagoda, diikuti teriakan yang jelas terdengar saat Fire Raven perak raksasa muncul. Ketika pertama kali muncul, Fire Raven hanya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi saat ia melebarkan sayapnya, ia membengkak hingga lebih dari 100 kali aslinya sebelum meluncur langsung ke arah lautan api. Suara gedebuk terdengar saat Fire Raven perak menghilang ke lautan api, tapi di saat berikutnya, lautan api tiba-tiba mulai bergolak dengan keras. Api merah tua itu berkumpul dengan cepat menuju Fire Raven raksasa seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, lalu dengan cepat menghilang di tengah kilatan cahaya. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 1/5 dari seluruh lautan api telah lenyap, dan dengan kecepatan ini, tidak akan lama sebelum seluruh lautan api lenyap. Namun, sebelum itu bisa terjadi, Wyrm hitam raksasa di atas tiba-tiba membuka mulut mereka untuk mengeluarkan semburan ki putih yang menyapu ke bawah. Ki putih tampak sangat biasa, tetapi karena menyebar di udara, lebih dari 10 paku es yang tembus cahaya dan tajam yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki dibuat. Sebelum paku es mulai turun, ledakan melolong mengerikan terdengar dari dalam pagoda batu di bawah, diikuti oleh tengkorak berukuran 5 roda gerobak terbang keluar, lalu membuka mulut mereka untuk mengeluarkan 5 aliran api glasial yang menyapu langsung ke atas. Begitu paku es bersentuhan dengan api glasial ini, mereka kembali ke ki spiritual putih sebelum menghilang di tengah nyala api. Bahkan setelah kedua jenis serangan ini dibatalkan, Wyrm hitam tetap sama sekali tidak terpengaruh. Tubuh mereka berputar-putar, dan mereka meledak di tengah ledakan yang bergema. Fragmen tubuh mereka kemudian berubah menjadi bebatuan raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Batuan terkecil ini lebih kecil dari kepala manusia, tetapi yang terbesar berukuran lebih dari 10.000 kaki dan menyerupai pegunungan kecil. Dengan begitu banyak batu raksasa yang runtuh dari atas, seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan semua pembudidaya normal di bawah langsung memucat ketakutan. Di dalam ruang rahasia di lantai paling dalam dari pagoda batu, ada seseorang yang duduk dengan mata tertutup rapat di atas kasur kuning. Spiritual Ki melonjak di sekujur tubuhnya, dan wajahnya cukup merah. Keringat mengucur dari dahinya, dan sepertinya dia sedang berusaha melawan sesuatu dengan cara yang sangat sulit.
Di depannya berdiri sepasang miniatur gunung, satu hitam dan satu biru, masing-masing tingginya sekitar 10 kaki. Di atasnya, ada 72 pedang biru kecil yang berputar di udara. Ada juga lapisan rune hitam melonjak di atas tubuhnya, meliputi baju besi hitam bertinta. Anehnya, ada titik cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh ruang rahasia. Setiap titik cahaya hanya seukuran ibu jari manusia, tetapi mereka memancarkan aura yang sangat dingin. Orang yang duduk di tanah tidak lain adalah Hon Li. Menilai dari ekspresinya saat ini, dia sepertinya tidak dalam kondisi yang sangat baik. Titik cahaya abu-abu terus-menerus melayang di sekelilingnya, terkadang mengambil bentuk monster jahat, serta proyeksi humanoid dari kedua jenis kelamin dan segala usia. Namun, terlepas dari apa bentuk bintik cahaya abu-abu itu, semuanya segera menerkam dengan kejam ke arah Hon Li, hanya untuk dipaksa mundur oleh harta karun yang melayang di sekitarnya. Dengan demikian, penampakan jahat ini hanya bisa terus berdengung di sekitar area yang dikelilingi oleh harta karun. Namun, karena mereka dipaksa berulang kali, makhluk-makhluk ini secara bertahap menjadi semakin kejam dan tidak sabar. Han Li sama sekali tidak mempedulikan makhluk-makhluk ini, tetapi situasinya tampaknya menjadi semakin berat baginya. Kenyataannya, memang demikian. Dalam ruang misterius tertentu di dalam pikirannya, klon indera spiritual berjubah biru miliknya saat ini terkunci dalam pertempuran dengan orang lain. Lawannya mengenakan jubah hitam-hitam dan sedang mengendalikan 72 pedang terbang hitam. Penampilan sosok berjubah hitam itu benar-benar identik dengan Hon Li, tapi ada cahaya merah berkilauan di matanya, dan dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Seluruh tubuhnya juga diselimuti oleh ki iblis, membuatnya menyerupai makhluk yang maha kuasa. Han Li membuat segel tangan dengan kedua tangannya, mengendalikan 72 pedang terbang biru miliknya dengan satu tangan sambil melepaskan petir emas dengan tangan lainnya. Namun, Han Li berjubah hitam mampu dengan mudah melawan pedang terbang biru dengan pedang terbang hitamnya, dan dia juga melepaskan petir hitam yang bahkan lebih tebal dari petir emas yang datang sebagai pembalasan. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan lebih dari 100 busur petir emas meletus dari tubuhnya sekaligus untuk memusnahkan petir hitam yang mendekat. Tiba-tiba, suara wanita yang sangat manis dan menyenangkan terdengar. Hehe, perlawanan itu sia-sia, bocah, iblis batin ini adalah replika lengkap dari dirimu sendiri. Tidak, pada kenyataannya, dengan peningkatan yang diterimanya dari saya, itu bahkan lebih kuat dari Anda, saya yakin Anda juga telah menyadarinya setelah berjuang begitu lama. Tanda petik ganda buka. HMPH, roh jahat batin ini memang sedikit lebih kuat dari saya, tapi Anda berkhayal jika Anda pikir itu bisa mengalahkan saya. Anda hanya berhasil menyelinap ke dalam jiwa saya selama kehilangan konsentrasi. Jika tidak, roh jahat batin ini tidak akan bahkan ada, kata Han Li dengan ekspresi gelap saat ia membalikan tangannya untuk mengungkapkan penguasa perak pendek, yang ia sapukan di udara untuk melepaskan proyeksi penguasa yang tak terhitung jumlahnya ke arah iblis batin. Kamu memang jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, dan tidak realistis mengharapkan iblis dalam diri untuk menghancurkan jiwamu, tapi jangan lupa bahwa kamu sedang melampaui kesengsaraan tahap integrasi tubuhmu yang terlambat. Aku tidak tahu bagaimana Anda melindungi diri Anda sendiri, tetapi dengan sebagian besar indera spiritual dan kekuatan sihir Anda didedikasikan untuk pertempuran ini, tidak mungkin Anda berhasil mengatasi kesengsaraan. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya Anda serahkan baju zirah iblis itu. Setelah kamu melakukan itu, aku akan segera pergi sehingga kamu dapat mengatasi kesengsaraanmu dengan damai, kata wanita itu dengan suara seorang penggoda. Pemilik suara itu tidak lain adalah Raja Iblis Surgawi, yang niat jahatnya pernah ditemui Han Li di Cloud City. Entah bagaimana ia berhasil menyelinap ke dalam kesadaran spiritual Han Li selama titik kritis dalam transendensi kesengsaraannya, kemudian menciptakan iblis batin ini untuk mencoba dan melahap jiwanya. Jika bukan karena fakta bahwa rasa spiritual Han Li jauh lebih padat daripada rata-rata kultivator, ada kemungkinan besar iblis batin akan berhasil. Kamu pikir aku akan percaya kata-kata Raja Surgawi Iblis? Aku menebak bahwa begitu pikiran membuat konsesi terlintas di benakku,
roh jahat di dalam akan segera menerkamku dan melahap jiwaku. Aku selalu mendengar itu Raja Iblis Surgawi paling mahir dalam pemaksaan dan seringkali bisa membunuh target mereka bahkan tanpa perlu melawan mereka. Tampaknya ini benar, Han Li menjawab dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Hehe, kamu benar-benar waspada. Kalau begitu, aku akan menunggumu jatuh ke dalam kematianmu sendiri. Setelah tubuh dan jiwamu dihancurkan selama kesengsaraan surgawi, aku masih bisa memulihkan baju zirah iblis. Suara Raja Iblis Surgawi tiba-tiba berubah menjadi suara pria yang sangat kasar dan serak. Setan batin menyapu lengan baju di udara dan juga melepaskan proyeksi penguasa hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk membatalkan semua serangan Han Li. Ekspresi Han Li semakin gelap setelah melihat ini, dan tepat pada saat ini, bagian minoritas lainnya dari indera spiritualnya mengirimkan pesan kepadanya, menyatakan bahwa kesengsaraan surgawi akan mencapai tahap kritis, dan bahwa kekuatan sihir dan spiritual rasa dia telah meninggalkan kemungkinan besar tidak akan mampu menahannya. Karena itu, dia harus membunuh iblis batin segera sehingga dia bisa fokus sepenuh hati pada transendensi kesengsaraannya. Dengan pemikiran itu, Han Li segera melepaskan raungan rendah, dan dia membuat segel tangan saat cahaya keemasan melintas dari tubuhnya. Setelah itu dia berubah menjadi kerak emas pegunungan. Anda mungkin bisa meniru seni kultivasi dan harta saya, tapi mari kita lihat apakah Anda bisa meniru teknik transformasi saya juga. Han Li meraung saat dia mengayunkan tinjunya ke arah iblis batin. Dua semburan gelombang kejut emas yang luar biasa kuat melonjak, mengancam untuk menghancurkan iblis batin menjadi daging cincang. Pandangan aneh melintas di mata iblis dalam, dan cahaya hitam melintas dari lengannya saat lapisan sisik hitam muncul di kulitnya, diikuti dengan gerakan mencengkeram ke atas. Proyeksi cakar hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas iblis dalam, membentuk jaring raksasa yang berhasil menahan gelombang kejut emas. Namun, begitu kedua tinju emas raksasa itu tiba, jaringnya benar-benar hancur. Selama penundaan sepersekian detik ini, iblis batin telah menarik 72 pedang terbang hitamnya kembali ke tubuhnya, lalu melepaskan geraman parau saat ki hitam melonjak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Sepasang tanduk hitam tebal muncul di kepalanya, dan pada saat yang sama, tubuhnya membengkak secara drastis. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi minotaur iblis bersisik hitam raksasa yang sama besarnya dengan kera emas, dan ia mencapai langsung ke arah tinju kera dengan tangan kosong. Dua ledakan yang bergema terdengar, dan kera emas raksasa itu dipaksa mundur beberapa langkah, sementara iblis dalam terpaksa jatuh dari atas, menghancurkan kawah besar ke tanah. Setelah pertukaran tunggal itu, Han Li segera menyadari bahwa minotaur itu tidak sekuat bentuk kera gunung raksasanya, tetapi tidak ada perbedaan yang besar di antara mereka. Pada tingkat ini, bahkan jika dia bisa mengamankan kemenangan, itu pasti akan memakan waktu lama. Dalam keadaan ini, dia tentu tidak bisa menunda lebih jauh. Sedikit urgensi muncul di mata Han Li, dan dia akhirnya mengertakkan gigi sebelum membuat keputusan. Kemampuan yang akan dia lepaskan selanjutnya akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, yang akan sangat merusak transendensi kesengsaraannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Begitu dia menenangkan diri, dia segera mengeluarkan teriakan panjang, di mana proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuka keenam matanya sebelum langsung terbang menuju kera raksasa sebagai bayangan samar. Lapisan cahaya keemasan berputar di atas tubuh Han Li, diikuti oleh 2 kepala berbulu muncul di pundaknya bersama 4 lengan tambahan. Kera emas raksasa juga muncul dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan tubuhnya kemudian membengkak lebih jauh hingga beberapa kali ukuran aslinya. Pada saat yang sama, Han Li menarik napas dalam-dalam, dan bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di masing-masing dari 6 telapak tangannya. Detik berikutnya, 6 bola cahaya keemasan mulai mengembang dengan cepat, dan dalam apa yang tampak tidak lebih dari sekejap mata, mereka bergabung menjadi satu untuk membentuk bola cahaya raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki. 3 kepala Han Li kemudian mulai bernyanyi serempak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam bola cahaya emas sebelum dengan cepat berputar di sekitarnya.
Pusaran emas yang sangat besar langsung terbentuk di udara sebelum diangkat lebih tinggi ke atas oleh 6 tangan raksasa Han Li. Semburan kekuatan hisap yang luar biasa meletus keluar dari pusat pusaran, dan Minotaur yang jahat itu tersandung saat diseret secara paksa ke arah pusaran. Itu segera melepaskan raungan marah, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Itu adalah replika tubuh Han Li, tetapi karena ketidakmampuannya untuk mereplikasi darah roh sejati, 12 transformasi kebangkitan adalah satu-satunya kemampuan yang tidak dapat ditiru. Dengan demikian, itu secara alami menjadi benar-benar tidak berdaya dalam menghadapi serangan yang dilepaskan oleh kekuatan gabungan dari bentuk kera gunung raksasa Han Li dan seni iblis sejati Provenance. Dalam keputusasaannya, Minotaur jahat itu melepaskan semua jenis harta, termasuk 72 pedang terbang hitam, 2 gunung ekstrim, dan penguasa hitam pendek untuk menyerang pusaran raksasa, semuanya sia-sia. Begitu harta karun mencapai di sekitar pusaran umum, itu akan tersapu oleh rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pusaran, lalu dengan paksa ditarik ke dalamnya sebelum menghilang tanpa jejak. Pada titik ini, Minotaurus yang jahat juga telah ditarik tidak lebih dari 300 hingga 400 kaki dari pusaran. Tiba-tiba, ia memanggil Trisula merah tua di tengah kilatan cahaya hitam, lalu menjatuhkannya ke tanah, menggunakannya sebagai jangkar untuk menahan momentumnya sendiri. Ekspresi gembira segera muncul di wajah Minotaurus yang jahat itu. Namun, tepat pada saat ini, Han Li mengeluarkan teriakan pelan dan melemparkan pusaran emas ke bawah seperti gunung raksasa. Setan batin hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan jeritan kesedihan sebelum benar-benar dibanjiri oleh cahaya keemasan. HMPH, kamu beruntung kali ini, tetapi jika aku bisa mewujudkan iblis batin sekali, maka aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Pasti tidak mungkin kamu bisa bertahan, Raja Iblis Surgawi meraung dengan suara marah. Segera setelah itu, bola ki hitam muncul dari udara tipis, lalu dengan cepat mulai mengambil bentuk humanoid. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Kamu mengalami delusi jika kamu pikir kamu bisa bersembunyi lagi setelah kamu mengungkapkan dirimu kepadaku. Han Li mendengus dingin sebagai jawaban, lalu tiba-tiba membuka salah satu dari 3 mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru. Cahaya biru dibentuk oleh ki spiritual di dalam tubuhnya, dan itu berisi sebatang dupa kuning setengah terbakar yang mengeluarkan aroma samar kayu cendana. Cahaya biru melintas dari metu kepala pusat Han Li, dan dia membuat gerakan meraih untuk menarik dupa ke dalam genggamannya sebelum menggosokkan kedua tangannya dengan kuat. Bola api perak muncul di antara telapak tangannya, dan segumpal asap kuning samar langsung mulai menyebar di udara. Pada saat yang sama, salah satu kepalanya yang lain menghembuskan nafas dengan sekuat tenaga, dan asap kuning berubah menjadi anak panah yang melesat ke udara, lalu tiba-tiba menghilang di tengah penerbangan. Detik berikutnya, panah muncul kembali di tengah kilatan cahaya kuning tidak jauh dari Han Li sebelum terjun ke tempat yang tampaknya tidak lebih dari ruang kosong. Erangan teredam terdengar, dan bola cahaya hitam yang bengkok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Panah kuning itu tertanam tepat di tengah bola cahaya. Ada miniatur sosok humanoid yang tingginya sekitar beberapa inci terletak di dalam cahaya hitam, dan meskipun tubuhnya telah tertusuk panah, ia tertawa mengejek. HMPH, menurutmu harta biasa seperti ini bisa membahayakanku? Anda pasti semakin putus asa. Tanda petik ganda buka. Fitur wajah miniatur sosok humanoid benar-benar tidak bisa dibedakan, tetapi hanya dengan melihat ki iblis murni yang berasal dari tubuhnya membuat penonton merasa seolah-olah mereka telah dicelupkan ke dalam lubang glasial. Ekspresi lega muncul di wajah Han Li setelah memastikan bahwa panah telah mengenai targetnya, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kapan aku mengatakan ini adalah harta biasa? Melihatmu hanya seumpal gumpalan dari Raja Iblis Surgawi niat jahat, hal ini akan lebih dari cukup untuk menyingkirkanmu." Tanda petik ganda buka. Apa? Ini, sosok miniatur humanoid itu bergidik saat ia tiba-tiba teringat akan benda apa ini dari kekayaan ingatannya yang luas. Namun, itu sudah terlambat. Detik berikutnya, panah kuning meledak, dan asap kuning yang membawa aroma samar kayu cendana langsung menyebar ke sekitar areal sekitarnya.
Sosok miniatur hitam tidak dapat mempertahankan bentuknya di dalam asap kuning samar, dan sebelum benar-benar lenyap, ia berteriak dengan marah, "Mustahil! Dupa es neraka hitam telah punah di alam ini, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki ini? Jangan merayakannya terlalu dini. Ketika kamu membuat terobosan tahap kenaikan besar, aku pasti akan turun ke dunia ini secara langsung dan memastikan untuk mengakhiri hidupmu." Tanda petik ganda buka. Dengan demikian, niat jahat Raja Iblis Surgawi secara paksa dikeluarkan dari indera spiritual Han Li. Dia dengan cepat membuat segel tangan setelah melihat ini dan kembali ke bentuk manusianya dalam sekejap mata. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia sedikit terengah-engah karena kelelahan. Kemampuan yang baru saja dia lepaskan dengan jelas telah menghabiskan sejumlah besar rasa spiritual dan kekuatan sihir, itulah mengapa dia menahan diri untuk tidak menggunakannya lebih awal. Han Li melirik ke tempat sosok iblis itu baru saja menghilang, dan ekspresinya tetap cukup suram. Dia segera membuat segel tangan lainnya, dan tubuhnya hancur menjadi titik cahaya biru. Untuk mencegah roh jahat mempengaruhi indera spiritual yang telah dia tinggalkan di luar jiwanya, dia telah sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan tubuh fisiknya sendiri. Sekarang ancaman ini telah dihindari, dia secara alami segera kembali ke tubuhnya sendiri. Pada saat Han Li membuka matanya, dia melihat bintik cahaya abu-abu di sekitarnya, yang telah berubah menjadi 5 penampakan mengerikan yang mencoba menyerangnya melalui hartanya dengan sekuat tenaga. Dengan setiap serangan yang mereka keluarkan, harta di sekitarnya akan bergetar hebat, dan cahaya spiritual yang dilepaskan oleh mereka juga telah meredup secara signifikan. Kelima penampakan terus-menerus berputar di sekitar Han Li dengan aura yang sangat kejam yang memancar dari tubuh mereka, dan ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat melihat ini. Dia melepaskan teriakan nyaring saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, dan 5 penampakan iblis yang dimanifestasikan dari Ki yang mengerikan langsung dihancurkan tanpa bisa memberikan perlawanan. Setelah mengurus 5 penampakan iblis ini, ekspresi Han Li semakin gelap. Pada titik ini, batasan dan formasi yang telah dia persiapkan secara khusus untuk kesengsaraan surgawi ini telah diaktifkan, memunculkan beberapa lapisan penghalang cahaya yang sangat besar yang mencakup seluruh pagoda batu. Saat ini ada 81 wirm hitam raksasa di atas, meledakkan petir dahsyat dengan warna berbeda. Kilatan petir terkecil hanya sekitar 1 kaki panjangnya, sedangkan yang terpanjang sekitar 500 meter, dan mereka jatuh dalam hujan lebat. Di tengah kilatan petir, pembatasan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada saat ini, semua petir yang jatuh dari atas tiba-tiba bergabung menjadi satu untuk membentuk pilar petir raksasa, dan semua penghalang cahaya langsung hancur. Tanpa hambatan lebih lanjut yang menghalangi jalannya, sambaran petir langsung menghilang, lalu muncul kembali di atas Han Li di ruang rahasianya sebelum terus jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Han Li segera menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan selusin petir emas, dan ledakan memekakkan telinga terdengar saat petir emas dan petir 5 warna saling meniadakan. Namun, ini baru permulaan. Bahkan lebih banyak petir 5 warna muncul di atas kepala, dan mereka menghujani Han Li dengan keganasan yang luar biasa. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Bola cahaya biru muncul di atas telapak tangannya dalam sekejap, lalu ditambahkan ke segala arah sebagai 72 garis cahaya biru. Tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar, dan garis-garis pedang biru Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum menyebar ke seluruh ruang rahasia, lalu berkumpul untuk membentuk bola cahaya biru di atas Han Li. Bola diputar di tempat untuk melepaskan garis-garis pedang Ki yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, lalu hancur untuk mengungkapkan naga melingkar hijau. Dalam sekejap mata, Han Li telah menyiapkan formasi pedang Azure Coil-nya. Seperti yang diharapkan dari salah satu kartu trufnya, naga melingkar biru itu berhasil tetap sepenuhnya tanpa cedera di hadapan petir 5 warna, dan ia mampu mengalahkan semua petir dengan sapuan dahsyat dari ekornya yang kuat. Pada titik ini, awan berapi-api di atas telah pulih ke masa aslinya, dan Ki spiritual atribut api melonjak di dalamnya, mengikuti bola api merah seukuran kepala yang jatuh dari atas. Han Li secara alami tidak akan takut dengan bola api yang datang ini.
Dia menarik napas dalam-dalam dan memanggil dua gunung ekstrimnya, lalu meletakkan tangan di masing-masing gunung, di mana cahaya surgawi yang abu-abu menyatu dan garis-garis pedang tak terlihat melonjak keluar dari dua gunung dalam hiruk-pikuk. Titik. Sehari dan satu malam kemudian, 81 birms hitam di langit akhirnya meledak sendiri menjadi awan ki hitam, dan pada titik ini, semua pembudidaya kelas tinggi yang menyaksikan telah benar-benar terpesona oleh keganasan kesengsaraan surgawi ini, serta tindakan yang diambil Han Li untuk menentangnya. Ini adalah pertama kalinya mereka pernah melihat kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan, dan sungguh luar biasa bagi mereka bahwa kekuatan dari satu orang mampu melawannya. Pada saat Wirm hitam menghilang, teriakan panjang terdengar dari dalam pagoda batu, menembus langsung ke langit. Pada saat yang sama, pilar cahaya biru meletus dari pagoda, mengurangi semua sisa awan berapi dan ki hitam menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda. Setelah pilar cahaya memudar, proyeksi humanoid besar yang tingginya sekitar 10.000 kaki dengan penampilan yang benar-benar identik dengan Han Li muncul tinggi di udara. Bukankah itu rekan Tawis Han? Begitu, jadi Han senior yang telah melampaui kesusahan tahap integrasi tubuhnya. Titik. Sebagian besar pembudidaya terdekat segera dapat mengidentifikasi proyeksi sebagai Han Li, dan mereka segera meledak dalam diskusi yang bersemangat. Proyeksi biru itu melihat sekeliling pada rune yang tak terhitung jumlahnya di area terdekat, dan senyuman samar muncul di wajahnya sebelum tiba-tiba terhirup dengan keras. Semua rune bergetar sebelum berubah menjadi titik cahaya yang membanjiri mulut proyeksi raksasa itu, dan dengan setiap tarikan napas, puluhan ribu titik cahaya ini dimakan. Pada saat yang sama, proyeksi biru membesar dengan kecepatan tinggi, dan setelah semua titik cahaya di sekitarnya telah dimakan, lebih banyak titik cahaya mulai berkumpul dari kejauhan seperti mengat kenyala api, hanya untuk dimakan oleh proyeksi biru juga. Sebuah ekspresi khawatir muncul di wajah pria tua berjubah putih setelah melihat ini, dan dia buru-buru berteriak, "Semuanya, kembali!" Rekan Tawis Han telah melampaui kesusahan tahap integrasi tubuhnya dan saat ini melahap ki asal dunia untuk direformasi jiwanya. Kita semua saat ini berada di area yang terkena dampak, jadi kita harus segera kembali. Tanda petik ganda buka.